Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menceritakan asal-usul ikan pesut. Ikan pesut menjadi sangat istimewa bagi masyarakat Kalimantan Timur. Ikan lumba-lumba air tawar ini hidup dan berkembang biak dalam sungai-sungai di Kalimantan Timur. Ikan ini dahulu banyak ditemukan di kawasan Mahakam Tengah. Namun kini lambat laun pesut semakin langka dan jarang ditemukan. Eksploitasi alam yang berlebihan seperti kehadiran tongkang batu bara, hilir mudik di sungai-sungai, dan pembukaan lahan untuk perkebunan kelapa sawit menjadi salah satu penyebab kelangkaan pesut. Cerita rakyat soal pesut banyak ditemukan di masyarakat Kutai Kartanegara, khususnya di 4 kecamatan, yaitu Kecamatan Muara Muntai, Kenohan, Kutabangun, dan Muara Taman. Cerita rakyat menjelaskan asal-muasal ikan pesut ini. Konon tinggallah satu keluarga yang berdiam di antara Kutabangun dan Muara Muntai. Di antara mereka ada yang bernama Pak Ipung. Pak Ipung mempunyai seorang istri dan 2 orang anak, laki-laki dan perempuan yang masih kecil. Seperti penduduk lain, pekerjaan Pak Ipung adalah bertani dan menangkap ikan. Pada suatu hari istri Pak Ipung jatuh sakit sehingga ia tidak dapat ikut suaminya ke ladang. Penyakit istri Pak Ipung dari hari ke hari bukannya membaik, tetapi makin parah. Telah banyak dukun diminta bantuannya untuk memberikan pertolongan. Ia juga diobati dengan bebelian, yaitu upacara yang dilakukan dukun belian untuk mengobati si sakit. Akan tetapi tidak membawa hasil juga. Akhirnya atas kehendak yang maha kuasa, istri Pak Ipung meninggal dunia. Kini tugas Pak Ipung bertambah. Selain ke kebun dan mencari ikan, ia juga mengurusi rumah tangga dan kedua anaknya. Hari berjalan terus hingga tibalah saatnya diadakan acara pelas tahun di samping kampung Pak Ipung. Pada pelas tahun adalah upacara suku pedalaman Kalimantan sebagai tanda terima kasih kepada Sang yang telah memberikan panen yang terbaik. Pak Ipung datang di upacara adat itu mengikuti pesta adat dengan menari dan bersahut-sahutan. Ia menari dengan seorang gadis cantik. Setelah sekian lama menduda, muncul keinginan Pak Ipung untuk memperistri gadis itu. Ternyata Pak Ipung tidak bertepuk sebelah tangan. Si gadis bersedia menjadi istri Pak Ipung. Pada bulan pertama kehidupan rumah tangga, keluarga ini sangat cocok satu sama lain. Istri Pak Ipung sangat baik kepada kedua anak tirinya. Ia memelihara mereka dengan kasih sayang seperti anak kandung sendiri. Hari berjalan terus. Kehidupan rumah tangga Pak Ipung yang bahagia itu tidak berjalan lama. Istri Pak Ipung mulai kesal pada anak tirinya. Ia mengurangi makanan mereka. Ia menghukum mereka jika tidak melaksanakan perintah dengan baik. Anak-anak itu juga disuruh ambil kayu api di hutan. Tiap anak harus mengambil kayu api sesuai dengan bagian yang ditentukan. Pada suatu hari, kedua anak itu pergi mencari kayu api di hutan. Akan tetapi hari itu mereka kurang mujur. Sampai matahari condong ke barat, mereka belum berhasil mengumpulkan kayu sesuai bagian yang telah ditetapkan. Karena takut dimarahi ibu tiri, mereka memutuskan untuk bermalam di hutan. Keesokan harinya mereka terbangun. Mereka merasa lapar karena belum makan seharian. Oleh karena itu mereka berjalan di hutan sambil mencari buah-buahan yang dapat dimakan. Setelah berjam-jam mereka mencari buah, tetapi belum juga menemukannya. Sampai di suatu tempat mereka bertemu dengan seorang kakek tua. Kakek tua itu bertanya, "Apa yang kalian cari di tengah hutan lebat ini?" Mereka menjelaskan bahwa mereka disuruh mencari kayu bakar oleh ibu tiri mereka. Akan tetapi sampai menjelang malam, bagian yang sudah ditetapkan ibu tiri belum dapat mereka penuhi. Mereka tidak berani pulang, terpaksa bermalam di hutan. Kini mereka sedang mencari buah untuk dimakan sebab mereka belum makan seharian. Kakek tua itu menyarankan agar mereka menuju ke utara. Di sana mereka akan menemukan sebuah pohon yang amat lebat buahnya. Buah itu sangat lezat rasanya. Kalian boleh mengambil sesukanya.
Tetapi ingat, kalian tidak boleh pergi mengambil 2 kali buah itu, kata kakek tua itu. Anak-anak itu pun pergi ke arah yang ditunjuk kakek tua. Tidak lama kemudian mereka sampai di tempat tujuan. Pohon itu sangat lebat dan harum buahnya. Kakak yang laki-laki segera memanjat pohon itu, sedangkan adiknya menunggu di bawah. Ia mengumpulkan buah-buahan yang dipetik kakaknya. Setelah merasa cukup, kakaknya turun. Mereka makan buah sekenyang-kenyangnya. Ingat akan pesan kakek tua yang menolong mereka. Sisa buah itu mereka bawa sebagai bekal karena mereka tidak boleh pergi mengambil 2 kali buah pohon itu. Kedua anak itu pun kembali berjalan tanpa arah menurut kehendak kaki. Setelah beberapa hari mereka mengembara di hutan, persediaan makan mereka habis. Akhirnya mereka memutuskan kembali ke rumah dengan harapan ibu tiri tidak marah lagi. Ketika mereka masuk ke rumah, kedua orang tua mereka tidak ada. Semua perkakas rumah juga tidak ada. Mereka menanyakan kepada tetangga. Tetangga menjelaskan bahwa orang tua mereka telah pindah. Setelah mendengar penjelasan itu, mereka pun meninggalkan rumah, akan tetapi tidak tahu arah kemana tujuannya. Setelah berjalan seharian, mereka tiba di ladang yang tidak berpenghuni. Di ladang itu juga terdapat tenda pondok. Mereka menemukan makanan dalam pondok. Karena merasa lapar, makanan itu mereka makan. Keesokan harinya pagi-pagi banar, mereka melanjutkan perjalanan. Menjelang tengah hari, sampai mereka di tepi sungai. Ketika mereka sedang melepas lelah, seorang tua muncul di hadapan mereka. Orang tua itu bertanya, "Apa kerja kalian di hutan dan di mana orang tua kalian?" Kakak menjawab bahwa mereka sedang mencari orang tua mereka yang pindah entah kemana. Orang tua itu menasihati agar mereka berjalan menuju hulu sungai. Di sana mereka akan menemukan pohon rebah melintangi sungai. Mereka disuruh menyeberangi sungai lewat pohon tumbang itu dan akan menemukan sebuah pondok yang baru didirikan. Itulah pondok orang tua mereka. Setelah mereka mendengar penjelasan orang tua itu dan mengucapkan terima kasih, mereka melanjutkan perjalanan sesuai petunjuk orang tua tadi. Benar juga, tidak lama mereka berjalan, mereka menemukan pohon rendah melintangi sungai. Mereka menyeberangi sungai lewat pohon itu. Setelah berjalan beberapa saat, mereka menemukan pondok yang baru didirikan. Mereka masuk ke dalam pondok, tetapi pondok itu tak berpenghuni. Mereka melihat periuk besi terjerat di atas tungku. Terdorong rasa lapar, nasi ketan dalam tungku itu mereka makan sampai habis tanpa merasakannya. Setelah nasi habis dimakan, tiba-tiba seluruh tubuh mereka panas. Mereka pun keluar sungai untuk mendinginkan tubuh. Mereka berlari sambil membuka baju dan melemparkan baju ke tanah. Menurut yang punya cerita, pada waktu berlari menuju sungai, semua tanaman dan tumbuhan yang mereka lewati habis terbakar. Setiba di sungai, mereka menceburkan diri dan mereka timbul tenggelam sambil menceburkan air dari hidung. Ketika orang tua mereka kembali dari ladang, mereka terkejut melihat 2 helai baju ada di halaman pondok. Mereka yakin bahwa itu baju anak mereka. Apa yang terjadi pada mereka setelah lama tidak pulang? Mereka juga melihat pohon, rumput, dan tumbuhan sepanjang jalan menuju sungai habis terbakar. Ipung dan istrinya mengikuti jalan itu. Setiba di sungai, mereka melihat ikan timbul tenggelam berenang menuju hulu sungai sambil menyemburkan air dari hidung. Pak Ipung dan istrinya yakin bahwa kedua ekor ikan itu adalah anak mereka. Mereka sangat sedih, terlebih istri Pak Ipung. Ia sangat menyesali segala perbuatannya terhadap kedua anak tirinya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.